Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam, masih bareng gue Bimo dan gue Faris. Teman ngobrolin film tiap malam. Let's go. Kita akan ngebahas film-film terbaik dari karya Stephen King. Adaptasi dari Stephen King. Apa aja jadi horor ya Stephen King. Yang terbaru tuh The Monkey ya. The Monkey, weh. Itu nanti salah satu yang mau gue rekomendasikan. Itu sebenarnya dari cerpen loh itu. Dari cerpen The Monkey. Iya, cerpennya Stephen King. Jadi dikompil di satu buku gitu. Tapi menurut gue ini menjadi hal yang menarik karena The Monkey menjadi film horor komedi aja yang gue nonton dari awal sampai habis, bikin gue ketawa dengan semua kematiannya gitu. Final Destination itu kan mengilukan ya, menegangkan, mengerikan gitu. The Monkey tuh suatu film horor yang bikin lu ketawa. Setiap ngebunuh lu ketawa, setiap orang mati lu ketawa. Jadi menurut gue vibesnya tuh enak banget gitu. Dari gue pertama The Monkey deh. Dari lu apa? Gue It lah, itu mungkin salah satu favorit gue sih. Meskipun gue belum nonton yang seriesnya tuh ya. Series dulunya. Oh, belum, gue juga enggak. Yang di remake kan. Tapi kalau yang versinya Andy Muschietti sama siapa? Bill Skarsgård itu oke sih. Terutama yang pertama sih ya. Mungkin yang kedua yang kedua ada berantakan karena terlalu padat gitu ya. Cuma yang pertama the best. Iya, yang pertama anak kecil bro, mantep bro. Pertama tuh lebih simpel lah. Dan seru banget sih menurut gue. Horornya juga meskipun nggak serem gitu ya. Cuma kreatif sih banyak. Horor sih. Coba beda lah kayak Conjuring gitu sih menurut gue baru serem tuh. Kalau ini ya badut gitu, cuma kreatif sih menurut gue. Jam scare kayak yang di locker tuh itu seru banget. Dan ini juga berani juga gitu. Maksudnya dewasa kan, ini jatuhnya ratingnya. Iya benar. Dewasa kan. Iya. Efek-efeknya juga keren gitu. Mantep sih. Salah satu terbaik. It ya. Gua kayaknya gue Dr. Sleep. Dr. Sleep ya. Dr. Sleep tuh didirect sama si Mike Flanagan. Gila ya, emang direkturnya udah GG juga sih sebenarnya. Track recordnya juga udah mantep kan. Dia sequel dari The Shining. Gue juga bingung tuh The Shining mau jadi apa. Dr. Sleep tuh kenapa jadi Dr. Sleep gitu ya. Yang main Ewan McGregor. Terus dia bercerita tentang Danny, anaknya yang dulu masih kecil, ternyata dia punya indera keenam. Gitu. Tapi cara dia menutupi indera keenamnya dengan cara dia mabuk-mabukan lah, karena dia mager tuh yang kayak gitu tuh. Takut jadi apa gitu, atau triggernya jadi alkoholik gitu lah. Sampai suatu ketika dia mau tobat, berhenti itu dia. Ketika dia berhenti ya udah dia pindah kota semualah, dia pindah kemana, pokoknya identitas baru, semua baru. Normal lah ya, kayak normal pada biasanya, tapi ada anak kecil yang suka komunikasi sama dia gitu. Dia normal pada biasanya, dia bisa komunikasi di papan. Dia punya rumah itu ada papan, suka ada tulis-tulisan komunikasi. Sampai suatu ketika anak ini minta tolong gitu. Minta tolong. Dia ketemu jadi ada satu geng gitu, geng yang gue gak tahu sih, kayak komunitas yang juga punya indera keenam ini. Dan dia dengan cara biar awet muda, dia ngebunuh orang, terus rohnya tuh kayak dihirup gitu. Kayak gitu. Terus kadang ditaruh di dalam botol kayak ini ya, kayak dunia lain gitu ya. Taruh botol gitu, terus disimpan gitu. Jadi biar dia awet muda terus. Nah, dia tuh ngincar orang-orang yang punya sixth sense ini gitu. Dan salah satu yang punya sixth sense terkuat adalah si anak ini. Karena dari kecil. Jadi diincar dia gitu sampai suatu ketika. Jadi kayak wah, ini sci-fi juga mantep sih, kayak si anak kecil ini bisa masukin isi kepala orangnya gitu. Jadi tapi orang yang jahat ini bisa tahu jadi lokasinya dia di mana gitu. Tiba-tiba lu nyimpen rahasia gitu, dia masuk ke kepala anaknya, isinya tuh locker semua, locker locker pas dibuka. Jadi kayak apa sih, kayak lu berantem Profesor X di kepala Profesor X kayak gitu ininya, sci-fi-nya gila mantep banget. Sampai akhirnya si Ewan McGregor mau ngebantuin lah. Nah, dia mau ngebantuin, dia harus ngebuka indera keenamnya lagi. Anjir, mantep guys. Mantep juga ya. Mantep banget. Dan ternyata besar itu. Iya, dan yang paling dia takut orang-orang. Jadi ada satu daerah yang orang-orang indra keenam tuh paling takut ke sana gitu. Asik. Itu lokasinya Hotel The Shining. Anjay. Sampai akhirnya berarti akan kembali situ lagi ya. Pertarungan terakhirnya di situ. Karena dia mikir kita harus ke tempat yang mereka juga takut gitu. Jadi 50-50 itu semua bertarungnya di situ. Mantep banget lah. Lu bisa ngeliat hantu-hantu di Shining lagi jadinya. Iya, ketemu dia lagi. Iya. Oh gila, Ewan McGregor juga gimana ya, ketika dia mau melepaskan indra keenamnya lagi tuh kayak anjir mantep bro, jadi kayak hero anjir. Keren juga bro. Asik bro, semua horor dapet tuh. Gue kira ceritanya tuh cuma menghadapi masa lalunya yang kelam masih kecil dulu itu, jadi di hotel itu doang. Anjing ternyata
Keren juga, Bang. Keren sih, kenapa namanya dia Dr. Sleep? Dia tuh jadi emang dia masih bisa nguatin masih bisa gunain Darkname, cuma nggak begitu kuat. Contoh, dia tuh tahu kapan orang misalnya lu udah sekarat, dia tidur kan di rumah sakit kerjanya. Dia tuh tahu kalau misalnya orang ini tuh bakal meninggal gitu. Orang kan panik ya. Yeah. Dia tuh berhasil kayak menenangkan, terus kayak ya udah lu tidur gitu. Jadi pas dia orang meninggal nggak ngerasa kesakitan atau tidur. Jadi namanya Dr. Sleep, bro. Itu jadi kerjaannya dia apa? Enggak. Kerjaan dia cuma dia jagain rumah sakit, satpam gitu, Is. Cuma kalau itu tiba-tiba ada, dia gue kesini deh gitu, gue kesini deh gitu, kayak nenangin orang doang gitu. Keren sih menurut gue. Ketemu sama siapa namanya, Jack Nicholson versi CGI. ada jadi salah satu visionnya gitu apa gimana? Pas di hotel ya, terus dia ke tempat yang dulu bapak, kan hotelnya udah terbengkalai kan. Terbengkalai. Seru deh menurut gue. Lu kalau lu nonton The Shining, lu tahu momen itu pasti bakal banyak hal-hal flashback. Iya gitu. Seru. Ada juga satu lagi sih, Misery. Aduh, gue belum tahun berapa nih? Gue baca bukunya kan. The Mist gue belum. The Mist belum. Wah, ntar dulu. Gue baca bukunya tuh Misery, terus gue suka kan. Gue coba nonton film, ternyata anjing mantap juga sih. Apalagi terutama aktrisnya situ, si Kathy Bates jadi si psikopatnya kan. Jadi ceritanya itu ada satu penulis, gue lupa lagi namanya siapa. Penulis, dia kecelakaan dia penulis novel apa ya bisa dibilang, drama gitu, novel drama yang cinta-cintaan. Dia kecelakaan mobil, terus kakinya tuh lumpuh gitu sementara. Akhirnya dirawat lah nih sama cewek, dibantuin gitu, diambil ke rumahnya, dirawat di tempat tidurnya gitu. Tapi si cewek ini ternyata fans beratnya si penulis itu. Dia terobsesi banget anjir, parah banget deh terobsesinya. Nah si penulis itu tuh sebenarnya udah benci sama bukunya. Dia nggak suka lah sama bukunya ciptaan ini. Dia emang menghasilkan uang, cuma dia nggak suka sama karakternya. Menurut dia terlalu tulisannya terlalu cetek lah gitu. Dia nggak suka, udah pengen ngabisin bukunya itu sama secepatnya gitu. Tapi si ceweknya ini, jadi dia sangat terobsesi, pengen cerita itu dilanjutin, sampai disuruh ngelanjutin novelnya di situ, di tempat tidur itu. Kalau enggak lu akan gue bunuh gitu segala macam. Mantep dah, disiksa di situ jadinya di tempat tidur itu. Seru banget. Nah di filmnya diperanin sama Kathy Bates tuh, menang Oscar juga tuh dia. Gara-gara film itu. Karena creepy banget anjir. Tahun berapa Is itu? Lupa, 90-an, 97 atau berapa. Asik kali sih. Berarti kalau simpel banget di rumah itu doang. Iya. Bener-bener menegangkan dah. Jadi ntar si ceweknya itu pergi, misalkan mau kemana, dia sebenarnya udah berhasil membuka pintunya, cuma dia ngumpetin barang gitu-gitu, ngumpetin di kasurnya gitu. Seru banget dah. Asik, menegangkan banget. Gue maksud gue baru sadar ternyata banyak film Stephen King yang udah gue tonton dan belum gue tonton, kayak itu. Penulis gila juga ya. Iya. Gila banget sih. Pet Sematary udah berapa kali remake. Iya, Pet Sematary juga mayat hidup. Ada Cujo, anjing galak jadi film horor. Ada juga mobil juga, jadi mobil kesurupan lo, bayangin. Aduh sumpah dah. Jadi setan mobil. Tapi Stephen King menurut gue the best sih. Dia ada cameo juga lagi ya. Iya, setiap film kayak Stanley ya. Gimana teman-teman, tapi itulah kalau dari kita itu. Kalau dari kalian apa kira-kira, tulis saya di kolom komentar ya. Demi salah satu yang menurut gue menarik. Gue tapi seriesnya gue pengen nonton sih. Itu juga kan baru keluar. Tapi katanya banyak yang gak suka endingnya atau apa ya? Iya, endingnya tolol. Bisa menurut gue. Tapi seru ini. Menurut gue paling tolol deh. Seru banget Is. Ketika masih menjadi misteri gitu. Iya, karena kan misteri kabutnya. Enggak, tololnya bukan karena kabutnya ada apa Is. Tindakan orangnya anjir. Tindakan orangnya gue, aduh, ya Allah, itu sepanjang film gue bilang bagus-bagus, goblok aja ini ya. Sumpah, gue gak suka banget. Oke, segitu aja dari Sinema Tengah Malam. Jangan lupa tulis di kolom komentar, like, subscribe, sama komen. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.